Para kaca Prianganti masih bersama program menuju Balai Kota. Perbincangan terakhir ya Pak ini. Pak percaya nggak di Tasik udah berkembang ada mitos wali kota sekali. Buktinya Pak Bubun kalah oleh sama Bapak. Bapak juga 1 kali dan sekarang juga seolah udah banyak yang bilang Pak Budi bakal 1 kali Pak. Mitos makan hanya. Nggak, pengaruhnya begini. Karena masyarakat kota sedikit, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu cepat terkontrol gitu maksudnya. Bukan mitos-mitos itu lah. Kalau ada kejelekan tadi. Ya gitu. Itu sedang memang direkayasa apa? Itu bisa saja sebetulnya ada kesalahan juga, bisa ditutup dengan ini, ditutup dengan ini. Bisa saja. Tapi kalau mitos saya kurang begitu tertarik, bahwa kadang-kadang ada mitos yang terpecahkan kan, ada juga. Dan kalau Pak Budi jadi lagi terpecahkan ya. Terpecahkan. Ya. Karena kan Bapak sendiri yang memulai mengalahkan Pak Bubun Pak. Ya sedih kan sudah dikalahkan. Dan Bapak dikalahkan lagi. Budi juga satu-satu. Budi kalau dikalahkan oleh saya juga kalah 1 kali. Ya Pak. Menarik juga nih Pak. Perjalanan Bapak lah. Sejak kapan sih Pak tertarik di politik gitu kan? Ya. Bapak dulu seorang mantri sunat, birokrat. Langsung tahu-tahu kret dengan sendirinya dan mencapai puncak. Itu yang saya suka di Atip suruh ngajar entrepreneur itu karena itu. Sarip itu orang kesehatan, klinik. Kenapa jadi wali kota? Tukang ngerit. Iya gitu, pejabat jadi tukang sunat jadi pejabat gitu. Tapi saya jawab lebih baik nyunatan pupucus daripada nyunatan APBD gitu. Ya, kalau nyata di PPD susah urusannya gitu. Nyata ini dapat duit gitu. Ya sudahlah, itu lupakan saja. Nah ini saya sering diminta oleh Untas, oleh Poltekkes ngajar. Mata pelajarannya aneh buat saya. Apa ini? Entrepreneur. Saya bukan entrepreneur. Menurut kami entrepreneur karena Bapak sukses dari satu jabatan ke jabatan lain tanpa ada apa-apa. Dianggap dia sukses. Ya kuncinya apa? Saya kuncinya ada pertama masalah sekolah saya di politik kan, terus kebetulan gitunya Kaligane kebetulan Tufala sebenarnya kebetulan waktu selesai sekolah ada partai baru Pak Amin, itu saja. Insiden namanya. Saya lulus di politik, ada partai baru. Kebetulan saya senang sama Pak Amin waktu itu. Jadi koiksidensi nyambung itu. Jadi saya politik. Ceritain dong Pak, bagaimana dengan Pak Bubun waktu itu? Pak Bubun orangnya baik, sopan. Ya sampai bersatu dengan Pak Bubun, Bapak jadi Pak Bubun wali kota, Bapak wakil. Ya gini, banyak keuntungannya waktu itu. Kan yang dipilih oleh DPR, DPRD. Pak Bubun waktu itu pejabat, saya di Dewan. 1 kali datang sama saya bilang cobi-cobi panjang, saya bilang mangga. Sana pas saya diwakilnya, dia mangga, kayak gentosan gitu. Ya gantian kan. Jadi itu Pak Bubun kan orangnya jadi emang dulu juga waktu di DPRD Pak Bubun sempat terlalu gitu? Ya waktu saya di DPRD Pak Bubun nyamper ke rumah. Kalau sudah jadi wali kota dan wakil, itu berseloro aja gitu. Dan ternyata terbukti ya Pak? Ya bisa dilihat dari hitung-hitungan pendukung banyak ke Pak Bubun kan, Golkar, saya PAN, namanya 4 orang. Pak Bubun, Golkar banyak waktu itu 8 kalau nggak salah. Dan PKB. Nah, itu kan saya sedikit. PDIP. PDIP enggak. PDIP dengan P3. Oh iya. Nyal Pak Adil. Jadi saya acana orang palo-palo suara. Pak Bubun suara hiji. Tapi 3 Golkar sana 8. Abdi opat. Hari 8 yang opat lomba mana cek Pak Bubun? Seger opat cek tergantung opat naon gitu. Hari 8 onjeng 4 kilo kalau gede iya cek. Akhirnya sepakat Pak Bubun maju di wali kota, saya wakil. Terus nih Pak, Bapak memimpin Pak Bubun selama 5 tahun kan, 2004. Iya. Terus 2002 saya 27 Pak Bubun. Iya. Pilkada langsung pertama ya. Nah, jadi Bapak saya tuh memilih kebetulan berseberangan dengan Pak Bubun. Kebetulan ya, kota pertama jadi wali kota saya dengan Pak Bubun. Pertama kali dipilih oleh rakyat juga langsung luber ya dengan Pak Bubun. Apa saya harus maju sama Pak Bubun? Sebetulnya saya hormat betul sama Pak Bubun itu. Itu birokrat tulen itu. Itu lebih dari saya karena dia mimpin segala macam. Pernah jadi kepala dinas, pernah jadi wali kota TIP, sudah di Sekda. Jadi saya sangat hormat sama beliau, walaupun umurnya lebih muda. Kenapa Bapak memilih berseberangan gitu?
bukan masalah berseberangannya. Saya ketua partai dan politik itu kan harus merebut kekuasaan. Masa seumur jadi wakil, kira naik nah. Dan Bapak sendiri berartinya memulai wali kota teh saperiode. Iya, periode gitu. Jadi wakil wali kota saperiode. Masa harus dari wali kota 2 kali? Pak. Ya, Bisa sabar lah 5 tahun. yeah. Berarti mungkin sekarang tuh Bapak Kalau wali sabar kota. tidak sabar mah begini, orang sabar kalau kebelet pasti lari ke WC. Oke. Tidak ada sabar Dulu kalau si alasan mengambil ya gitu, PDD bagaimana Pak? PDD. Itu kan Untuk mengalahkan Pak Bubun tuh Bapak kesulitan. pertamanya dengan Budi saya itu, Ya. tapi ada ketidakkesepakatan. Saya sampai datang diundang sama Pak Ade ke Jakarta. Itu ceritanya. Kesepakatan Tapi apa Pak? mungkin dapur ya, saya susah diomongkannya gitu. Pokoknya mah sepakat, saya pulang, saya nggak mau, saya bilang. Iya. Walaupun sebetulnya dia sok atau cenah ke rumah Pak Saripe, saya sudah nggak mau, sudah patah arang. Ya, jadi Akhirnya? datang dari teman saya dari PBB, udah saya dengan PDD, oke, ya sudah, bagus. Dan menang ya Pak? Iya menang. Jadi bukan masalah berseberangan Pak Bubun, itu karakter asal dari politik itu kan gitu, merebut kekuasaan. Dan posisinya Bapak merasa direbut nggak Pak ketika Pak Dede akhirnya dengan Pak Budi? Enggak, Karena di Pilkada 2012 itu posisi Bapak mempertahankan, mereka berebut. Kalau dulu 2007 dan kalau bolehnya melihat ke belakang, yang paling menyesal itu Pak Dede sebetulnya. Kenapa tidak dengan saya waktu itu? Kalau dengan saya tidak akan centang perang seri begini. udah diupayakan Pak, kenapa sih Pak Dede sampai nggak mau gitu? Mungkin saya nggak tahu, saya nggak ambil pusing waktu itu. Pokoknya kan Pak saya melaksanakan tugas partai. Tapi kalau dengan saya, Pak Dede itu mungkin 2 tahun, 3 tahun saya, Pak Dede ambil alih lah soal kekuasaan, ambil. Oke Pak, maju ke Pilkada 2017 sekarang. Pak Budi, Pak Dede juga bagian dari masa lalu Bapak. Dan mereka sekarang akan bertanding kan ya. Nah, Bapak akan di posisi mana Pak? Apalagi ikatan dulu itu terus masih ada Dr. Asep yang punya ikatan secara kedinasan lebih Yang paling dekat. aman mah di posisi penonton. Ya, aman itu. Mau panas, mau greget, kalau mau pihak nanti stres juga. Mendingan Pak Budi, mendingan Pak Dede Pak? Atau Diki Chandra katanya dia udah satu. Ataupun ada alternatif. Masing-masing juga punya kelebihan gitu. Pokoknya jangan memuja gunung karena tingginya, air punya kedalaman, air juga. Ataupun Bapak sendiri maju Pak? Ya? Saya itu sudah saya katakan tadi, sampai hari ini mimpi pun belum. Hari ini ya. Hari Tapi ini. nggak tahu besok. Itu minggu kan depan. ya saya bisa nggak nyangka Pak Geto gitu. Kan politik itu berubah tiap menit. Apalagi kalau tsunami politik, kelangkaan. Kan politik tuh ada jabatan tuh langka. Scarcity namanya. Wali kota, bupati, itu langka, scarcity. Diperebutkan oleh sekian orang. Tergantung yang merebutkannya. Taruh nih Pak, kalau seandainya pilkada itu 2017 itu Pak Budi, Pak Dede, Bapak akan lebih condong ke siapa Pak? Nah, lebih baik tidak condong kemana-mana. Benar Pak? Ya, enggak. Pak Dede, Enggak. Dan ataupun ada poros baru Pak? Justru saya sekarang menggadang-gadang calon itu supaya jangan 2. Saya ingin paling tidak 3 gitu, supaya ada pilihan. Kenapa Pak? Ya bagus aja gitu. Kalau Pak Dede dengan Pak Budi mungkin kurang imbang ya dari timbangan kiloannya gitu. Pak Budi itu kiloan lah anu gampi ya gitu. Ayo otak mah nggak tahu saya. Pak Budi lebih diunggulkan. Ya diunggulkan, berat badannya lebih besar dibanding Pak Dede, sok timbang. Nggak, hasil survei Pak. Ya? Hasil survei emang Pak Budi harus diakui. Ya, tapi hasil survei juga mengatakan 57% masih permissiveness. Artinya apa? Tidak akan ada di Tasik pemilih atau wali kota yang paling pintar, yang bagus. Tapi seberapa jauh dia bisa memberikan reward. Karena reward juga adalah kekuasaan. Nah Pak, Mengerti reward? ya penghargaan. Nah, itu. Ada lagi fenomena baru, muncul orang baru. Orang Tasik, ya tadi Ki Chandra Pak. Menurut Bapak sih, kumaha? Karena terstigma dia di Garut gitu kan. Kalau Mundur, Diki Chandra di Amerika dia pasti menang. Karena orang Amerika itu lihat kecerdasan dan lihat tampang. So, Amerika itu mendahulukan tampang. Harus Kasep. Kalau Chandra Kasep dia pasti menang gitu. Kalau saya orang Amerika. Kalau di Tasik? Di Tasik, kalau orang Tasiknya seperti orang Amerika bisa menang juga.
Tuh. Karena kalau dikumpul, Di Garut bukan Amerika menang kok Pak. Ya. Di Garut. Iya, mungkin orang Garut sudah seperti Amerika. Tasik mudah-mudahan gitu. Pak, menarik juga Pak, di Tasik itu selalu minim kader perempuan ya. Bisa saja kalau di Tasik, tapi kita sampai ini nggak ada yang muncul. Dan itu kebetulan dia sudah biasa terbawa dengan, jadi sudah ada image. Pak suaminya kan wali kota, dia sering tampil di mana-mana. Itu ada pengaruhnya juga. Dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia berdiri, dengan siapa dia berjalan. Rakyat di kita ini bisa melihat, oh Pak Herman bagus, ada istrinya sekarang, itu bisa begitu. Contoh lagi di mana? Di Indramayu, istrinya juga tidak muncul dari bukan istrinya. Demikian juga di Kuningan, Aang Juanda, istrinya juga, walaupun meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diterima Allah di sisinya. Jadi kesimpulannya Pak, wali kota Tasik itu sekali 2 kali nanti. Tidak tahu itu, udah lain dukun aing memangnya. Enggak, maksudnya kan sejarah akan berulang. Yeah. Dan Bapak sendiri mengalami setiap proses. Yeah. Sehingga ketika mengalami setiap proses, kita tahu kan titik lemah, titik titik ini. Dan justru itu Pak Jani, jadi orang kampus. Makanya ada yang disebut apa itu penilaian menurut SWOT. Analisis SWOT ya. Analisis SWOT atau di orang Barat TOS namanya. Jadi mungkin yang sekarang incumbent itu ada kelebihannya, ada juga kelemahannya. Tak seberapa jauh kelemahannya. Mungkin Pak Jani juga punya mungkin apa itu kunci-kuncinya yang kelemahannya, kekuatannya saya sudah tahu kalau ini sudah menjadi mutawatir, sudah banyak orang tahu. Nah itu pengaruh itu harus dihitung juga, walaupun survei begitu, tapi apa hal yang seperti itu mungkin belum muncul. Yeah. Bagaimana kalau munculnya setelah pemilihan? Weakness-nya, kelemahannya. Maksudnya gini Pak, menurut Bapak secara pribadi, sebagai mantan wakil wali kota dan wali kota, harus dilanjutkan, apakah harus ada figur baru gitu? Karena kan faktor utama itu saya mah inginnya bukan dia itu lebih bagus atau ada yang baru, pokoknya ingin kami kota itu dapat dipimpin oleh yang lebih bagus. Kalau Pak Budi bisa lebih bagus, silakan Pak Budi. Kalau Pak Budi tidak bisa lebih bagus, pilih yang lain siapa aja, mau Pak Dede, mau Pak Jani, mau Pak Zulkarnain, atau Diki Chandra, Pak Irman juga Pak boleh Denny. kan siapa? Ya, Pak, terakhir ya Pak. Pilihan Bapak nih yang dari lubuk hati ya, karena ya semua berproses dengan Bapak. Pak Budi itu menurut Bapak nih pandangan sosok Budiman itu seperti apa sih gitu? Ya, dia itu kan pengusaha yang jadi birokrat. Oke, itu satu. Yang kedua Pak Dede Pak. Pak Dede mah belum tahu siapa sebetulnya itu, karena pengusaha juga bukan. Tapi Bapak mau jadi ngambil dia dulu? Enggak, dia itu ke politikus. Iya, ya politisi lah ya. Politikus. Yang ketiga yang lagi marak, Denny Romdoni. Romdoni politikus juga. Politikus ya. Iya. Karena sudah mulang melintang, dia di Dewanya sudah jadi inventaris sudah lama. Nopes Narayana? Narayana, hebat lah, bagus. Tampilannya bagus. Dari Hendriana Pak. Dan waktu tampilannya begitu, hatinya lembut Pak. Pak Nopes itu ya. Pak Nopes lembut. Ibadahnya juga rajin sampai. Dari Hendriana Pak. Jadi itu unur-unur. Jadi nggak fokus gitu. Kemarin posisinya juga susah sekarang. Miftah Fauzi? Ya, nah ini karena ada rival di partai susah. Pak Edi itu menempatkan dirinya susah. Mau masuk ada ketua partai. Bagaimanapun tidak bisa mengalahkan ketua partai. Ketika dulu ketua partai ada Bapak. Itu ada nilai lain kan. Lain berat badan saya lebih berat gitu daripada ketua partainya. Miftah Fauzi sebagai pendatang baru dia kan. Oh saya puji Miftah Fauzi itu 3. Pertama dia ingin jadi pemimpin di kota bukan kelahirannya. Itu luar biasa. Saya ke Banten, wah mesti DP nggak berani saya. Jawara Banten, wah beraninya lu jadi pemimpin di sini, dia langkahi gua begitu orang Banten. Ini pemerintah aja orang Banten mau sih, saya angkat topi bagus, bukan jelek, itu bagus. Yang kedua, Wajati udah di mana-mana dulu di beberapa partai, sekarang mimpin PAN, berarti pengalaman di partai-partai yang lain ada. Yang ketiga, partai PAN itu dari itu solid, tapi karena banyak mengalir dari mana-mana, jadi keruh.
kan seperti susukan dari gunungnya kan herang gitu, udah ada sungai dari sini, jadi keruh gitu. Jadi saya angkat topi juga, ini air sudah keruh kok mau ngurus air keruh gitu. Dokter Asep gimana Pak? Resep ya banyak dikenal oleh ibu-ibu yang anaknya sakit kan dokter anak. Jadi modal sosial ya Pak? Modal sosial sudah ada. Seperti Bapak dulu Mantri Sunat, modal sosial awal. Saya bukan Mantri Sunat saja, saya ceramah, saya khutbah di mana-mana. Jadi saya banyak akses untuk masuk ke masyarakat. Igi Chandra Pak? Saya ngurus Yapakin. Jadi orang seni, itu jadi lebih cocok populer. nggak Pak di Tasik Pak kalau pemimpin? Kalau di politik mah dicocok-cocokin. Dan San Pungguh saya kayak di Tasik teh cocok. Itu dicocok terus. Sebenarnya laki-laki dan perempuan nggak usah nama nomor kan, cocok aja gitu. Si laki-laki nggak pernah nanya ukuran berapa, neng, nggak kan cocok aja gitu. Jadi politik itu begitu. Saya wali kota Nas, nuka pilih masuk cocok gitu, dicocok-cocok gitu. Cocok-cocok kan. Nah, ngerti nggak ketika maksudnya? melihat yang tadi saya sebutkan tadi, ada nggak Pak optimistis Tasik berubah lagi atau lebih Ya, maju? mudah-mudahan bisa berubah dengan dan bukan kita tidak berpikir fokus pada pimpinannya saja, masyarakatnya juga harus berubah. Susah kalau ditumpulkan semuanya dibebankan kepada wali kota untuk berubah. Yang harus berubah itu banyak. Dan para pemudanya berubah. Faktor utama itu dari pemimpinnya dulu. Memang dia bisa karena dia menggerakkan. sebagai tauladan gitu kan. Betul, tapi apakah mau meneladani? Enggak. Seperti Nabi Muhammad juga teladan. Tapi kita tidak menteladani. Lain lagi kalau itu. Kan soal teladan ini. Sama saja teladan. Ya jangan sampai pemimpin. Jadi yang gini nggak ya, jadi tauladan. faktor pemimpin juga ada. Pengaruhnya berapa persen paling besar. Harus keinginan masyarakat juga untuk berubah kepada yang lebih bagus. Sebab di Al-Quran juga, ini lebih tahu kan sebagai orang pesantren, katakan bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum. Kalau tidak kaum itu sendiri, hanya pemimpin itu to actuate, menggerakkan, mengarahkan, to direct. Kemana arahnya? Nah, masyarakat harus ikut. Partisipasi menarik. Oke. Pesan kepada masyarakat juga kepada kandidat lah. Kalau Bapak ya syukur-syukur Bapak mau maju. Mau sebenarnya ini saya tidak mau kagoda kusakaba-kaba sampai sekarang. Apalagi yang upan colek nggak mau. Jadi untuk calon majulah dengan mantap. Jangan hanya maju jadi wakil saja, orang kedua. Perempuan jadi orang kedua mah kurang bagus kan, istri kedua kurang bagus, kurang ke satu. Siapkan juga dapur sudah. Nanti jangan kecewa, kalah siap. Biar kepada masyarakat juga, saya sudah mencoba memberikan lightning ya, pencerahan kepada masyarakat siapa-siapa. Rambu-rambu lah ya. Ya, tinggal memilih yang bagus. Jangan terfokus pada money politik, transaksional, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau transaksional itu bahaya buat mereka juga, bahaya juga pimpinan, keluar duit banyak, nanti juga korupsi lagi untuk mengganti uang bekas kampanye. Jadi pilih secara arif mana yang kira-kira akan membawa perubahan keseimbangan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa Prakanca Priangan TV, perbincangan dengan mantan Wali Kota Tasik Bapak Syarif Yayat, dan sampai jumpa di lain waktu dalam acara program yang sama menuju Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.